Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Nastar Ngobrol Asik tema Ramadan. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial teman-teman. Siapa nih Kak Dila? Ya, jadi kita kedatangan Bapak Mutarom selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Mulu ini. Nah, hari ini kita akan podcast mengenai sholat di tengah kesibukan sekolah dan organisasi. Bapak, bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini selama bulan Ramadan? Alhamdulillah, di bulan suci yang penuh berkah ini saya khususnya memanfaatkan betul untuk beribadah secara maksimal, terutama bercengkrama dengan keluarga, kemudian berangkat ke sekolah dalam rangka untuk menjalankan tugas sebagai ASN. Namun karena di bulan Ramadan itu bulan yang penuh diklat, penuh barokah, penuh pengampunan, maka saya khususnya kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah secara maksimal, karena kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya ini masih dikaruniai kesehatan dan dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Karena banyak teman-teman yang kemarin ikut berpuasa tapi hari ini nggak bisa ikut karena sudah kembali kepadanya. Jadi yang terpenting kita saat ini mampu memanfaatkan momen atau bulan ini secara maksimal untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak, jadi sebagai kepala sekolah nih, bagaimana sih tanggapan Bapak tentang pentingnya sholat bagi siswa di tengah kesibukan akademik dan organisasi, apalagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Mulu ini sangat aktif Bapak dalam mengikuti kegiatan. Ya, terima kasih. Memang alhamdulillah anak-anak di SMA Negeri 1 Mulu ini luar biasa. Dan mayoritas memang siswa kita itu beragama Islam. Kita tahu bahwa sholat itu adalah merupakan fondasi utama dalam kehidupan. Dan kita sadari bahwa sholat itu perintah Allah langsung kepada Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan memang di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Penggalan ayatnya itu inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga sekalipun sibuk di sekolah ini juga mementingkan sangat penting itu. Jadi setiap waktu istirahat, awal masuk, kita sempatkan untuk melaksanakan sholat duha secara berjamaah. Seluruh siswa, sekalipun fasilitas sarana kita belum sampai membantu atau semuanya bisa tertampung dalam musola kita. Tapi yakinlah bahwa niat kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat ini betul. Karena kalau kita terbiasa sholat ini sebagai kebutuhan kita, insya Allah seluruh aktivitas kita laksanakan sesuai tepat waktu, karena sholat ini harus dilaksanakan tepat waktu. Ketika ada adzan, maka seluruh siswa sekalipun berjamaah hanya 2-3 kelas, tapi bisa bergiliran karena fasilitas kita sangat kurang. Jadi itu yang harus kita tanamkan, baik kami selaku tenaga pendidik dan kependidikan, anak-anak sebagai pelajar secara maksimal mungkin, sehingga pembentukan karakter di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Ya, jadi pendapat Bapak tuh sholat itu sangat penting, betul Bapak? Ya, wajib kita lakukan. Juga sebagai upaya pembentukan karakter bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Mulu ini, Bapak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, menurut Bapak filosofi dalam menyeimbangkan prestasi akademik dengan pembentukan karakter religius siswa, bagaimana Bapak? Ya, terima kasih.
orang hebat itu tidak hanya jenius otaknya, tetapi yang utama adalah berkarakter. Ingat bahwa yang disampaikan orang non-muslim, Albert Einstein mengatakan bahwa orang hebat itu, orang sukses itu tidak hanya otaknya yang hebat, tetapi karakter yang luar biasa. Nah, pembentukan di sekolah ini karakter itu kami tonjolkan. Terbukti ada beberapa ekstrakurikuler yang kita berikan pada anak-anak, dan juga waktu-waktu tertentu dalam pelaksanaan pembelajaran. Misalnya awal pembelajaran ada sholat duha, itu salah satu bentuk karakter. Kemudian yang kedua, pada sholat duhur juga demikian, kita sampaikan wajib melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, sekalipun bergiliran, tidak secara klasikal semuanya karena fasilitas kurang. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam sekolah ini. Dalam moto kita juga ada di sana ya, ada 3 poin: berkarakter, kreatif, humanis. Berkarakter itu ke individu, kreatif ke individu, humanis itu seluruh masyarakat, warga sekolah dan masyarakat sekitar. Saya kira itu ya. Berarti poinnya di sini kita ini harus imbang secara otak juga secara karakter ya Bapak. Biar Betul bisa ya. Prestasinya itu biar bisa seimbang gitu antara Betul akademik ya. dan pembentukan karakternya Betul, lewat betul. moto-moto yang ada di SMA Negeri 1 Mulu ini. Iya, betul. Nah, Bapak, kan sekolah ini kayak mempunyai program-program tentang keagamaan. Seperti di awal bulan puasa ini kan diwajibkan untuk tadarus dulu selama 30 menit. Iya. Dan sholat duha. Nah, menurut Bapak ini kayak terkait pelaksanaan program-program ini tuh bagaimana Bapak? Apakah kayak karakter siswa itu menjadi lebih baik atau sopan santunnya bagaimana Bapak? Ya, terima kasih anak-anak, bahwa memang terutama di bulan Ramadan ini kami semuanya sepakat membentuk karakter anak. Rasulullah itu sangat mengidamkan ketika nanti di akhirat kelak untuk pemuda yang selalu ingat pada Allah. Nah, salah satunya di SMA Negeri 1 Melulu ini, pada pembelajaran awal di bulan suci Ramadan ada 30 menit tartil Quran. Ada juga sholat duha. Nah, di tengah-tengah pembelajaran pada jam ke-8 itu ada istirahat, itu agak lama karena memang untuk sholat berjamaah. Tujuannya apa? Satu, pembentukan karakter anak supaya terbentuk di sekolah dengan baik, nanti pulang diterapkan juga di masyarakat. Karena hidup kita ini salah satunya sebagai makhluk sosial. Nah, anak-anak pemuda, karena sudah masuk pemuda ya, masuk pemuda-pemudi. Nah, ingat bahwa pemuda-pemudi yang terikat dengan masjid itu nanti akan diidamkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa umatku yang tidak tahu saya, tidak tahu wajah saya, tetapi mengimani saya, mengimani Rasulullah bahwa ajarannya itu ajaran yang diberikan pada kita itu ajaran yang benar. Nah, sehingga itu program-program yang kita gelontorkan di sekolah ini memang satu diantaranya adalah pembentukan karakter yang utama. Nah, tadi yang sudah Ananda sampaikan, salah satunya adalah pembelajaran awal. Tidak hanya bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, setiap pembelajaran itu 10 menit mengaji, baik menghafal Asmaul Husna maupun yang lain. Jadi itu salah satu program sekolah untuk pembentukan karakter anak-anak. Itu ya. Ya. Jadi ini poinnya itu Bapak bukan hanya ingin siswa-siswinya tuh akhlaknya baik di sekolah saja, Ya, tapi betul. juga
nanti di diimplementasikan masyarakat. di masyarakat juga nggih Iya, Bapak nggih. betul betul. Jadi tidak hanya di sekolah hanya mengaji Asmaul Husna, apalagi kan kebanyakan siswa itu kadang kalau di rumah itu kadang sering tidak mengaji. Iya Nah, betul. jadi ini merupakan kayak poin bagusnya gitu loh Bapak. Jadi di sekolah sudah mengaji, alhamdulillahnya. Jadi mereka bisa juga nanti di rumah, aku tadi di sekolah sudah sampai juz ini, Iya nanti betul. saya lanjutkan di rumah. Iya. Lalu Bapak, kan tadi sudah disebutkan ya bahwasanya di sekolah ini tuh banyak sekali program-program seperti pembacaan Asmaul Husna di pagi hari, terus tartil Quran juga, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, lalu bagaimana sih cara sekolah memastikan waktu sholat ini tidak tergeser oleh kegiatan-kegiatan akademik atau luar akademik seperti organisasi-organisasi atau ekstrakurikuler gitu, Bapak? Ya betul. Himbauan dari sekolah, setiap ada panggilan azan di bulan atau di waktu zuhur, sudah saya sampaikan bahwa ketika sudah azan maka pembelajaran dihentikan. Semuanya wajib melaksanakan sholat zuhur, karena sholat itu hukumnya wajib dari yang lain. Artinya yang lain ada. Kalau anak-anak belajar itu juga wajib, tetapi yang utama untuk menumbuhkan kita, kedisiplinan kita itu salah satunya sholat. Coba dibayangkan, sholat itu mulai gerakan sangat tertata rapi, kemudian Rasulullah juga mengatakan siapapun yang segera panggilan Allah dikumandangkan segera untuk menuju ke masjid musola, melaksanakan sholat, maka masuk surga jaminannya. Jadi itu yang kami tanamkan pada anak-anak. Di samping sholat sunnah, duha, tapi anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Sebelum berangkat, kalau rumahnya dekat dengan area sekolah, bisa mengerjakan di rumah. Tapi kalau jauh, bisa mengerjakan sholat duha di sini. Dan itu sudah saya sampaikan, semua GTK wajib melaksanakan itu. Memberi uswah hasanah, pembentukan karakter pada anak. Itu yang terpenting. Karena saya meyakini bahwa uswah hasanah itu yang utama daripada kita bilisan. Di uswah hasanah atau contoh suri tauladan, kita tingkah laku kita di sekolah harus mencerminkan cerminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apapun kegiatannya, mau sepenting apapun, seberat apapun, tetap sholat itu yang diutamakan. Diutamakan dulu. Nah, Bapak, kan ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah di sini selama kurang lebih 1 tahun, Bapak. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak tentang kayak tantangan apa gitu yang dimiliki siswa-siswi itu, kok berat datang ke masjid itu ada apa? Nah, menurut Bapak itu kayak tantangan mereka itu apa sih? Ya, terima kasih. Jadi tidak hanya tantangan siswa, tapi karena fasilitas kita yang kurang, terutama masjid. Sementara ini hanya kita punya musola yang kapasitasnya kurang lebih 150 sampai 200 siswa. Sementara jumlah siswa kita 800 lebih, sehingga tidak bisa menampung seluruh siswa. Nah, kadang-kadang karena waktu istirahatnya yang hanya setengah jam, kalau bergantian itu waktu sholat itu minimal 5 menit. Nah, itu belum pakai sepatu dan lain sebagainya. Nah, saya berharap sekolah selalu memperbaiki itu sehingga nanti semua siswa tantangan yang disampaikan Pak musolanya belum bisa menampung semuanya, akan segera kita perbaiki sehingga semua siswa bisa berjamaah. Bergantiannya hanya 2, antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki saya menganggap jumlah siswa kita itu hampir 450-an. Ya, hampir 400, 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Nah, itu yang akan kami tumbuhkan kepada anak-anak terkait sholat, terkait beribadah kepada Allah. Tidak hanya sholat saja, tapi semua aktivitas mencerminkan pembentukan karakter anak. Jadi itu yang kami gelontorkan, yang kami sampaikan kepada anak-anak
terkait dengan kegiatan keagamaan. Jadi itu anak-anak. Baik, jadi menurut Bapak tantangannya itu tadi seperti itu. Iya, salah satunya itu. Tetapi terkadang itu memang ada kadang siswanya yang kayak malas. Iya, gitu. betul. Nah, bagaimana sih kayak pendapat Bapak cara membunuh rasa malas dari siswa untuk berangkat ke masjid? Iya. Motivasi utama itu adalah penyakit bagi kita semuanya adalah penyakit M, malas. Tidak hanya sholat, tapi sholat itu mestinya enggak ada yang malas. Jadi sholat itu karena wajib hukumnya bagi yang balik. Nah, saya melihat siswa kita ini balik semua ya. Masa ada yang belum balik? Sudah semua. Insya Allah sudah semuanya. Nah, itu wajib dilaksanakan. Kontrol kita adalah kepada anak-anak melibatkan seluruh wali kelas. Karena memang ibadah itu pertama kali mungkin dipaksa. Males, kadang-kadang di kelas sudah asik belajar, sholat lupa. Nah, itu yang harus kita paksa untuk melaksanakan sholat. Pertama kali harus dipaksa ibadah itu. Kalau sudah kebiasaan, maka seakan-akan tidak melaksanakan itu rugi. Nah, salah satunya itu kita paksa untuk minimal melaksanakan ibadah, salah satunya ini wajib sholat ini. Kalau yang lain itu mungkin kalau sudah kita lakukan sholat dengan baik, insya Allah semuanya ikut baik. Karena kata Allah bahwa nanti yang dihisab pertama kali, dihitung di hari kiamat nanti adalah pertama kali sholat. Karena orang yang sholatnya sudah bagus, insya Allah dianggap perbuatan yang lain itu bagus. Karena sholatnya sungguh-sungguh khusyuk. Jadi itu yang harus saya tanamkan pada anak-anak. Jadi harus dipaksa dulu. Dipaksa untuk beribadah. Karena dengan dipaksa itu pertama kali memang harus dipaksa. Tapi kalau sudah enjoy, sudah terbiasa, maka pada akhirnya insya Allah tanpa disuruh, sudah mendengar panggilan Allah, Allahu Akbar, insya Allah mereka sudah hatinya sudah terpaut dengan panggilan itu. Dan masjid kita atau musola kita itu setiap waktunya adzan pasti ada adzan. Nah, itu mesti semua didengar semua kelas dari 26 kelas ini. Gitu ya. Iya. Jadi pendapat Bapak itu harus dipaksa terlebih dahulu. Nanti siapa tahu jadi kebutuhan, sehingga kalau tidak melaksanakan sholat itu menjadi rugi. Betul. Baik. Terima kasih. Lalu mungkin ada pesan khusus nih dari Bapak yang ingin disampaikan untuk siswa-siswi di Ismablu ini terkait dengan sholat di tengah kesibukan. Iya. Karena kan banyak juga beberapa siswa ini yang mengikuti banyak ekstrakurikuler, lalu ikut organisasi seperti OSIS juga. Nah, itu kadang kan saking banyaknya kegiatan, mereka ini sampai seperti kayak menduakan sholat gitu loh, Bapak. Betul. Mau mengerjakan ini dulu, nanti baru sholat. Nah, itu mungkin ada pesan khusus dari Bapak untuk siswa-siswi ini. Terima kasih anak-anak, bahwa pesan saya yang pertama, utamakan sholat apapun kegiatannya. Langkah pertama kalau ke sekolah, di sekolah ya sudah barang tentu membawa peralatan sholat. Kalau sudah membawa peralatan sholat dari rumah, insya Allah sudah niat. Itu yang pertama. Dan percayalah bahwa otak kita itu cerdasnya apapun, kalau kita meninggalkan karakter dalam pembentukan, salah satunya sholat itu membentuk karakter kedisiplinan. Jadi sholat itu membentuk karakter kedisiplinan kita. Kenapa saya katakan demikian? Coba, nggak ada yang sholat itu mengurangi gerakannya. Takbir mesti mengal Allahu Akbar. Jadi itu, terus kemudian di segi kesehatan juga demikian. Sholat itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Coba kalau kita rukuk saja agak lama ya, kita merasakan insya Allah nikmat. Nah, itu jadi pesan saya pada anak-anak semuanya, jangan lupa sesibuk apapun sholat ini tegakkan. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis juga demikian dikatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Dalam Quran juga ada penggalan suratnya itu, sholat itu adalah zikir kepada Allah, komunikasi kepada Allah. Apalagi kita sudah aktif sholat malam.
Sholat malam itu kita menangis, komunikasi dengan bahasa apapun, Allah mendengar. Bahasa apapun, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Allah mendengar pada malam sepertiga malam. Jadi terakhir, jangan tinggalkan sholat apapun yang terjadi, karena sholat itu ada, kalau kita nggak bisa berdiri, kita lakukan dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan tidur. Kalau nggak bisa tidur, dengan ketipan mata. Kalau nggak bisa semuanya, ya disolatkan. Gitu ya. Jadi itu pesan saya kepada anak-anak sekalian. Karena sholat itu mencerminkan anak itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pendapat Bapak Muhtaram ini terkait sholat itu sangat ilmunya itu sangat banyak teman-teman. Juga manfaat sholat itu sangat banyak, dari mulai kedisiplinan, karakter siswa juga. Terus habis itu sholat juga sebagian dari separuh agama. Iya, betul. Lalu juga di sini saya menilai ya dari tadi bahwasanya sholat ini memang sangat-sangat penting gitu. Iya. Mau sesibuk apapun, pokoknya tetap harus sholat. Nah, jangan Dan sholat tinggalkan ini kan sholat. juga berpengaruh ke kesehatan, Betul. lalu ke kedisiplinan juga. Iya. Dan pastinya ini sangat berpengaruh lah untuk kita para remaja di sini. Iya, betul. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini pada siang hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast Nastar ini. Dan terima kasih juga atas ilmunya yang sudah disampaikan. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya Kak. Iya. Dan mohon maaf juga apabila kita selaku host di sini ada kata-kata yang kurang mengenakan atau mungkin dari tim-tim juga. Ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih anak-anak yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Sekali lagi, berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan sholat. Saya kira itu, dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menonton podcast Nastar ini. Sampai jumpa lagi di tahun depan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.